Ya cuman ini pemberitaan cukup beredar ya, masif kemarin. Karena kalau kayak kutip pemberitaannya, ini saya pegang handphone, saya baca beritanya. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap adanya pembahasan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dengan Presiden Joko Widodo soal Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Namun memang Muzani tak menyebut kapan hal tersebut dibahas. Muzani pun juga tidak merinci sampai sejauh mana pembahasan Kaisang di internal KIM. Itu dia, tapi bahas yuk. Menarik nih. Kan ditanyakan tadi siapa sih yang ngomong begitu ya. Biarkan narasumber yang menjawab pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama kami, sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Selamat pagi Mas Dede. Pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi Bang Effendi. Free Palestine. Free Palestine selalu mengingatkan itu ya. Betul. Kemudian juga ada Bang Ahmad Riza Patria, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Riza. Pagi, Assalamualaikum Bang Riza. Sehat semua ya, alhamdulillah ya, weekend Alhamdulillah, berkenan masih hadir sehat. pagi hari ini. Ya. Saya mau ke Mas Dede dulu deh, Mas Siap. Dede. Ya. Ini agak bingung nih, memang ada benar nama Kaisang yang disodorkan Pak Jokowi PKS. kepada Kim juga. Gerindra. Enggak, jadi sampai dengan saat ini ya, ketika ada berita tentang Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama ketum kami Mas Kaisang Pangarep, siapapun yang memberitakan tersebut, yang mengaku mengetahui, dapat saya pastikan orang tersebut berbohong. Sekali lagi, Kenapa? dapat saya pastikan orang tersebut berbohong. Pak Jokowi tidak pernah, ya sekali lagi tidak pernah menyodor-nyodorkan nama Mas Kaisang ke partai manapun. Kalau ada pihak yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang ke partai politik, silahkan dibeberkan saja. Kepada siapa Mas Kaisang itu namanya disodorkan, silahkan. Partainya itu partai apa? Gitu. Justru yang benar adalah partai-partai politik atau ormas-ormas atau organ relawan, inilah yang ingin meminang Mas Kaisang. Itu yang benar. Bukan dari Pak Jokowi, jadi Bukan memang dari Pak Jokowi, bukan dari Pak Jokowi. Dengan itu menjadi agak benar yang disampaikan tadi. Kalau kalimatnya gini nih, tadi kan dibacakan dari yang dibacakan. Ya itu di portal Enggak, bukan. berita. Juga bukan disebutkan bahwa Pak Jokowi menyodorkan. Kalau dibaca tadi berita yang disampaikan, sempat membahas. Ya. Sempat membahas ya? Itu kan? Ya, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Enggak, sempat membahas saja, bukan berarti menyatakan menyodorkan, gitu, hanya Bisa membahas jadi saja. di satu tempat pernah dibahas, tapi tidak ada penyodoran Ya, dari Pak Jokowi. jadi begini, kalau kami sih merasa Mas Kaisang pada pilkada kali ini lumayan harum sebagai bunga ya, kan kita bunga mawar ya, harum wanginya. Ya juga. Nah, saya masih ingat kok, saya masih ingat. Laki-laki jangan bunga mawar, apa ya? Saya masih ingat untuk konteks pilkada di DKI Jakarta yang sekarang namanya sudah menjadi DKJ, itu yang pertama kali membawa-bawa menggadang-gadang nama Mas Kaisang itu justru yang di luar Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang dalam hal ini Ketua PKB DKI saat itu ketika mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon bakal calon gubernur DKI Jakarta, mention nama Mas Kaisang hingga 2 kali. Dan kalau nggak salah narasinya itu adalah insya Allah Anies Kaisang menang, dan mengatakan bahwa itu di luar Kim ya. Itu di luar Kim, dan mengatakan bahwa persatuan Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarep ini adalah turunan atau pengamalan dari Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah kemudian dari kawan-kawan di Gerindra juga pernah ya, waktu itu masih Mas Budi ya, Mas Budi, Mas Kaisang, kalau nggak salah ini Bang Dasko ya dari sosmednya gitu. Ya dari sosmednya. Dan lain-lain lah ya. Kemarin juga Mas Wibi dari Nasdem juga mengatakan Mas Kaisang bagus ya. Walaupun kemarin itu gurauannya itu karena rajin sholat katanya gitu ya. Cuman dari PSI sendiri atau bahkan dari Pak Jokowi itu belum pernah menyodorkan, membahas, bahkan mencalonkan, menaruh nama Mas Kaisang. Clear ya Mas Dede ya? Clear ya? Clear, nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang, dapat saya pastikan itu bohong. Oke, Mas Riza, itu disebutkan bohong kalau misalnya ada yang menyebutkan nama Kaisang dibahas di Kim. Enggak, kalau dibahas di Kim itu lain lagi. Dibahas tapi tidak disodorkan gitu ya. Ya ngapain dibahas kalau nggak disodorin kan begitu kan? Enggak, kalau Bang Zulkifli Hasan kan pernah bilang gini nih, disampaikan ke Pak Jokowi bilang enggak, tapi kata Pak Zulkifli Hasan kami yang mau supaya bisa menang gitu. Itu dibahas kan. Jadi gimana sih dalamnya Kim gimana ini? Apakah disodorkan benar atau dibahas doang? Jangan bingung jawabnya Bang Riza, jangan bingung. Sederhana jawabnya. Yang pertama ya, kalau kita flashback ke belakang, ketika Mas Gibran saja dulu ya, sebelum jadi cawapres, kan sempat juga dibahas. Pak Jokowi sendiri kan tidak pernah menyodorkan Mas Gibran loh. Ya.
Bahkan waktu itu Pak Jokowi nyampaikan Mas Gibran masih muda ya. Baru 2 tahun jadi wali kota kan begitu. Tapi kan publik meresponnya berbeda. Ya. Partai melihatnya berbeda. Pimpinan partai berbeda, akhirnya kan diusulkan. Dan alhamdulillah menang kan gitu. Jadi ini saya ingin menjawab bagaimana Pak Jokowi ya, tidak pernah mengedepankan anaknya sendiri. Tidak pernah menyodorkan, menyarankan. Tidak pernah, sekalipun beliau presiden. Tapi ternyata dibahas di Kim ya? Nah, nanti dulu itu dibedakan. Oh iya, oke. Yang kedua, begitu juga soal saya Bang Riza kepo. Iya, begitu juga soal pilkada. Tadi Mas Yudi juga sudah menyampaikan tidak pernah. Sejauh yang saya tahu juga tidak pernah Pak Jokowi. Bahkan Bang Zul Has juga sudah menyampaikan tidak pernah partai yang menyodorkan. Kalau pertanyaannya yang ketiga adalah dibahas, ya sangat mungkin dibahas. Kita di sini aja dibahas begitu. Apalagi partai-partai politik yang punya Pak Jokowi loh ini. Biasanya kalau dibahas itu kan yang potensial, Yang membahas itu kan orang-orang partai, termasuk orang Kim. Kalau membahas itu biasa. Apa sih yang nggak dibahas di partai? Kan oke, kalau dibahas di Kim dibenarkan oleh Bang Riza dan juga Mas Dede. Artinya sangat mungkin. Saya tidak tahu detailnya. Menjadi prioritas nggak di Kim? Jadi saya tidak tahu persisnya, tapi sangat mungkin. Dan wajar kalau dibahas di Kim ya. Tapi tadi sudah tidak pernah disodorkan oleh Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi Bang Riza, dibahasnya itu dalam arti apa? Apakah cukup ya, dibahas potensial mungkin. untuk... Kan saya bilang mungkin dibahas, saya tidak tahu persisnya. Mungkin itu artinya bisa saja di antara pimpinan partai ya kan menyampaikan bagaimana kalau Mas Kaisang kan itu sangat mungkin. Semua orang yang tampil ya ke permukaan siapa saja, berlatar belakang apa saja, itu biasa dibahas. Kalau di Partai Gerindra sendiri menyebut nama itu nggak? Ya di Partai Gerindra sendiri membahas. Mendiskusikan itu biasa. Pak Dasko sempat memasangkan kan itu kan biasa. Istilahnya tes ombak atau ingin melihat respon itu biasa. Ini nggak jadi biasa. Jadi bagi partai politik itu merespon, membahas, memunculkan itu sesuatu yang biasa. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Nanti apakah jadi pasangan calon? Pada waktunya kan akan dibahas lebih detail ya, melihat kontestasi, realitas, respon publik, kepentingan, hitungan-hitungan, kalkulasi dan berbagai macam termasuk survei akan diputuskan. Bagaimana juga mungkin Bang Riza, Mas Dede juga menjawab persepsi publik itu kayak gini, dibahas di Kim dibenarkan oleh Anda berdua. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk kenapa mesti Kaisang ini dibahas? Karena anak presiden lah, karena ini dibahas. Gitu. Yang dibahas itu kan bisa saja, Bang Ege sering menyampaikan kan wajar kalau kita bahas supaya atau publik merespon atau ada relawan yang mendukung itu jadi munculnya pembahasan itu tidak mesti harus muncul dari pimpinan partai politik. Bang Riza, akhirnya masyarakat berspekulasi dibahas ini seakan-akan disodorkan oleh Pak Jokowi. Ya itu kan ya kalau ada yang berpendapat itu tidak salah juga, wajar. Tapi kan kita melihat tadi saya menyampaikan kita belajar dari karakter Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri ketika Mas Gibran saja tidak mengusulkan, kan bukan Pak Jokowi yang mengusulkan. Bahkan Pak Jokowi di awal coba lihat, saya masih ingat bulan Maret 2023, Pak Jokowi sendiri menyampaikan masih muda, baru 2 tahun, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau partai kami melihat bahwa Mas Gibran punya potensi, peluang, dan mohon maaf ya, ketika debat Pilpres pertama, semua underestimate loh sama Mas Gibran. Coba cek. Ya kan? Akhirnya tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Di luar dugaan semua orang. Jadi kita janganlah sudah a priori meremehkan orang. Semua orang punya kesempatan dan potensi yang sama. Bang Ege. Ngangguk loh. Ini kayak dejavu. Awalnya tidak mengelak begitu, ternyata juga akhirnya maju juga. Karena pagi-pagi relatif santai. Santai ya. Itu kalau mahasiswa punya catatan kalau Pak Jokowi bilang enggak, jadinya iya. Oh gitu. Kan mahasiswa bilang begitu, bukan cari aja, klik aja. Jadi artinya kalau tadi mengambil kisah Gibran, kan mula-mula dibilang enggak. Kan kita nggak tahu apa yang di belakang panggung. Tapi akhirnya jadi dan maju. Kalau ini mengikuti kisah yang tadi, jadi maju nih. Walaupun levelnya jadi berbeda. Yaitu bukan cuma level pemilihan umumnya, tetapi kan yang satu itu diperbaikinya di MK. Kalau yang ini kan cuma peraturannya. Apakah KPU akan menjalankan karena undang-undangnya kan belum berubah gitu. Itu juga kita tunggu bersama. Tapi di sisi lain betul kalkulasi-kalkulasi tadi penting karena ini kan tidak berdiri sendiri. Misalnya ya dulu disebut-sebutkan dipasangkan dengan RK, kurang lebih begitu ya. Bisa saja dengan yang lain ya kan. Tapi kita lihat sendiri kalau betul-betul terjadi di Jakarta dengan RK,
kan ada Anies. Iya. Ya kan? Ini dulu wakil gubernurnya gitu ya. Muncul juga pertanyaan saya, kenapa bukan wakil gubernurnya ya yang maju gitu ya. Nah, ketika Anies ada di Jakarta, belum tentu juga dapat tiket loh sampai hari ini kan. Karena nggak ada yang bisa mengusung sendiri. Nah, berhadapan dengan RK, belum menang sampai saat ini di Jakarta. Di sisi lain, ini ada kaitannya dengan Jawa Barat juga. Gerindra punya niat ya, sejauh yang saya baca, sejauh yang saya bahas. Nanti saya jawab. Sejauh yang saya bahas. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Ya, Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, karena kalau ya kan begitu menempatkan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka RK jadinya di mana? Jakarta. Jakarta. Ya kan? Nah, berpasangan dengan siapa? Itu kan kata-kata kunci yang ada, walaupun pasangan ini bisa berhadapan dengan Anies dan nanti nggak tahu siapa ya. Belum tentu dapat tiket karena yang lain juga maju kan. Banyak nama-nama yang mau Tapi kalau Bang Ege melihatnya lebih besar dari Kim ya kan, tadi dibilang Mas Kaisang ini harum namanya, bahkan di luar Kim pun juga disebut-sebut namanya. Iya, Kaisang sebagai anak presiden kan harum namanya. Memimpin PSI kan saya nggak tahu lah ya seperti apa karena belum sampai ke DPR gitu ya. Kan orang berharap seperti Gibran yang hebat di debat langsung jadi Wapres, langsung jadi Wapres, ini bisa langsung Senayan. Enggak juga ternyata gitu. Berproses. Jadi apakah ini mau langsung ke wakil gubernur misalnya atau berproses lagi gitu. Jadi saya belum lihat ini sebagai sesuatu yang istimewa, tapi kalau mempelajari dari kisah Gibran, ya ada niatan ke arah sana gitu. Oleh siapa? Nah, itu yang kalau dikaitkan dengan nggak pernah diakui di depan panggung kan. Iya. Mungkin PSI tahu dengan jawaban dari Bang Ege ini. Di belakang panggungnya seperti apa begitu ya. Bisa jeda berikut kita lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Dede. Kalau kata Bang Ege, ini kalau misalnya Pak Jokowi bilang enggak, malah jadinya iya. Loh ya. Panggung belakangnya kita kan gitu. Kalau Anda mengatakan pagi ini berbohong, saya pastikan berbohong. Berarti nggak bohong. Enggak. Saya dapat menjamin ya, saya bersaksi bahwa itu adalah statement bohong ketika ada seseorang yang mengklaim mengetahui Pak Jokowi yang menyodorkan. Gitu ya. Tapi ketika misalnya kita berbicara soal partai-partai ini berembuk ya, di luar konteks misalnya kami pernah berkonsultasi dengan Pak Jokowi, pernah juga berembuk tanpa Pak Jokowi ya. Nah, ini memang benar, kita bongkar pasang nama itu udah pasti ada gitu ya. Dan dalam hal ini kaitannya Mas Kaisang ini kan Ketua Umum PSI, partai yang di DKI Jakarta, sekarang namanya DKI Jakarta, itu ada 8 kursi gitu. Dan PSI memang bertekad untuk memajukan kader kami untuk maju di Pilgub DKI. Terkait dengan nama, inilah yang belum kami bahas. Tapi dari grassroots maunya kan Mas Kaisang kan? Sebenarnya ada Mas Kaisang dan juga ada Sis Grace Natali. Ada dua ini. Ya. Tapi begini, terkait dengan Mas Kaisang secara khusus ya. Ini belum kami bahas secara serius, kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, PKPU-nya juga belum direvisi. Itu tadi Bang Ege udah ngingetin tuh. Iya, jadi ketika kami sudah membahas secara serius, bongkar pasang, simulasi, konfigurasi partai politik, dan lain-lain, termasuk membangun chemistry. Terus kalau misalnya PKPU yang nggak jadi barang, ini kan perbuatan yang sia-sia. Lalu yang kedua, kenapa belum kami bahas di DPP secara serius, itu adalah karena proses di DPW, di tingkat daerah ini masih berlangsung. Ya. Kemarin Sis Elva ya, Ketua DPW PSI DKI baru saja ketemu dengan Mas Wibi. Nasdem. Iya, jadi kami juga sedang membangun komunikasi. Ya, wabil khusus dengan partai-partai di Kim. Tapi juga nggak tertutup kemungkinan kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang di luar Kim. Gitu. Jadi semuanya masih sangat cair, di tingkat daerah ini belum mengeluarkan rekom. Tapi Mas Kaisang sendiri responnya pasti mau ya kalau misalnya Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Sholat Jumat ya nggak mau lah itu namanya. Mas Kaisang sudah menyatakan siap. Artinya sudah menyatakan siap. Artinya terkait dengan revisi PKPU ini kan saya nggak tahu persis ya, apakah ini langsung KPU-nya ya yang merevisi atau memang harus perubahan undang-undang dulu sehingga harus dibahas di DPR ya. Dan either one mau yang ini atau yang ini kami bukan stakeholdernya. Jadi kami nggak punya kuasa di sini. Sehingga kami pasrah-pasrah aja. Gitu. Yang kami punya kuasa di sini adalah ketika kami membangun komunikasi politik dengan partai-partai baik itu di Kim maupun di luar Kim, kami menyatakan bahwa kami ingin memajukan kader kami. PSI nggak punya cukup kuasa. di situ. Tapi yang itu ada kan, Kos? Untuk yang apa memajukan Kaisang belum bisa. Kan Bang Ege, kalau saya ngomong kayak gitu tuh langsung saya ini agak tajam loh pendengaran saya kalau ada kalimat. Yang itu apa ya?
Karena kalau dengar kisah ini hampir sama juga dengan yang lalu. Iya itu. Sekarang kan kita nunggu-nunggu. Ternyata dalam 3 hari terakhir ada perubahan. Soalnya kan kita nggak bisa bohong ya. Ketika PKPU itu jadi barang, artinya jadi direvisi, maka ruang untuk seorang Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub ini terbuka. Ini adalah konsekuensi logis. Ya. Tapi yang jelas stakeholdernya pertama itu stakeholdernya bukan kami. Yang kedua ini bukan Pak Jokowi yang ada peluang nggak PKPU diubah 2 hari sebelum? Waduh, saya nggak tahu itu. Kan udah saya bilang stakeholdernya. Tanyanya jangan sama Mawar dong. Itu tanya coba. Bang Riza, tapi kalau melihat nih, oke lah kalau misalnya tadi kan juga dari PSI mau ya ketua umumnya Kaisang. Tapi kalau dari Kim sendiri kan cukup banyak nama yang bisa disandingkan dengan RK nantinya. Kalau secara elektoral atau hitungannya sudah ada belum sih RK Kaisang di dalam Kim? Yang pertama saya jawab Mas Egen dulu. Jadi siapapun yang punya pendapat ya bahwa kenapa Gerindra mengusung RK di Jakarta karena dianggap ada kepentingan mengusung Jawa Barat itu. Karena di Jawa Barat itu tidak benar. Tidak benar. Tidak ada kepentingan ingin mementingkan kepentingan partai Gerindra ya bagi kepentingan pribadi atau golongan atau partai atau pribadi lalu memaksakan Kang RK di Jakarta supaya udah rame nggak sih di Kim soal ini? Nah itu tidak benar. Jadi tidak pernah ya. Kita menyampaikan Kang RK semata-mata karena melihat ya sosoknya hasil survei pribadi Kang popularitas. RK yang memang potensial di wali kota Jawa Barat, kemudian gubernur Jawa Barat dan prestasi lainnya. Saya kira hanya itu, tidak ada. Kebetulan saja di survei Jawa Barat nomor 2 setelah Kang RK jadi gitu. Ini sesuatu yang kebetulan. Jadi tidak ada kesengajaan. Yang kedua, tadi kalau dilihat memasangkan, menghitung ya semua partai pasti. Jangankan partai yang punya kesempatan di parlemen. Partai non parlemen saja membuat kalkulasi. Di luar partai juga ya ormas, relawan, pribadi itu sesuatu yang biasa. Ada orang yang senang berpolitik membuat kalkulasi. Para ahli Kang Ege pasti juga membuat hitung-hitungan, itu biasa. Jadi saya kira kalau membuat hitungan-hitungan, saya kira semua lakukan hal itu. Ya oke lah, sekarang Bang Riza atau Partai Gerindra sendiri melihatnya Gerindra Kaisang? Ya kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin. Ya, dalam hitungan kalkulasi politik semua sangat mungkin ya. Dulu misalnya juga, melihat sejarah dulu lampau gitu. Ya sama, dulu juga siapa yang sangka tiba-tiba Pak Jokowi ketemu Ahok ya, nggak ada yang sangka gitu ya. Karena dulu kan kita semua tahu lah PDIP sudah selesai sebetulnya pembahasan di internal melalui proses yang panjang. Pak Fauzi Bowo berpasangan dengan Pak Dadang. Adang Terjatuh. Adang. Bukan dengan Adang ya. Adang. Yaitu Padang, yaitu Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Itu sudah selesai. Cuma waktu itu kan Pak Prabowo, Pak Hasim terus minta kepada Ibu Mega sampai 3 kali loh. Itu kita ingat benar semua itu. Akhirnya Ibu Mega juga mempersilahkan karena memang hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan baik setelah 2009 berpasangan kan hubungan terus makin baik. Nah ketika 2012 diminta terus akhirnya Ibu Mega menyetujui dan akhirnya kan menang. Ya kan? Begitu juga waktu 2017 sama, nggak ada yang pernah mengira tiba-tiba Anies, ya, mohon maaf ketika itu posisinya menjadi jubir dan sebagainya selalu dengan Pak Jokowi. Kita tahu lah di publik di medsos bagaimana Pak Anies ya, yang menyampaikan banyak hal lah tentang Pak Prabowo. Apa iya gitu Gerindra menerima Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang diusung hanya oleh Gerindra, bukan partai lainnya, dan PKS. Nggak pernah kepikir kan? Ternyata terjadi. Kenapa? Jadi masih cair karena kebaikan, semua kemungkinan Anies bisa terjadi. Uno, karena kebaikan, kebijakan, dan kenegarawan Pak Prabowo, akhirnya terjadi. Ini mungkin terjadi ya di 2020. Dan akhirnya, itu pertanyaannya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah Pak Anies dengan Pak Sandi dan menang. Terus maju di Pilpres nggak ada masalah. Oke. Bang Ege gimana nih? Ini kan pasti ya semuanya terjawab tuh pertanyaan tuh. mungkin terjadi pasti ya. Enggak, yang ini kan mengarah tadi dulu walaupun banyak kalimat-kalimat Anies yang katakanlah agak berbeda ya terhadap Pak Prabowo, tetap diusung tuh ya Anies Sandiaga Uno dulu ya. Itu 2017. Iya, kemudian Sandiaga Uno-nya maju menjadi wakil. Ya karena Pak Prabowo-nya negarawan. Kalau bukan negarawan siapa yang mau? Cuma kan apakah sekarang ini dalam konteks sekarang bisa terjadi lagi misalnya ya Anies yang sudah disuarakan oleh saat ini kan PKS.
bisa bersama-sama Gerindra di Pilkada DKI Jakarta. Oh, beda itu beda. Ini terjadi bicara Pilpres. Kalau bicara Pilkada, ya kan. Waktu itu kan cuma antara Gerindra dengan PKS, ya kan. Nah kalau sekarang ada 9 partai. Betul. Kenapa berbeda? Pak Prabowo itu orang yang saya selalu bilang tidak hanya baik, cerdas dan bijaksana, tapi negarawan. Dan orangnya selalu mendengarkan pendapat. Jadi kalau beliau sendiri ya punya keinginan A, ketika yang lain punya keinginan yang lain, sekalipun beliau pimpinan, ketua umum, jadi bisa dia mendengarkan. Itu mendengarkan. Jadi itu Pak Prabowo akan mendengarkan pendapat yang lain. Artinya, kami di Gerindra, kalau akan bisa juga. Kami di Gerindra selalu Pak Prabowo itu setiap mengambil kebijakan, jangankan yang paling penting, strategis. Yang biasa-biasa saja ya, mendengarkan pendapat. Minta pendapat ya. Pendapat pimpinan partai, DPD, bahkan sampai ke tingkat DPC. Terus kenapa saya dibilang tadi, itu sekarang beda gitu. Sama itu kayaknya. Bukan 2017. Ya beda, Pilpres sama Pilkada beda. Tapi mungkin nggak, mungkin maksudnya Bang Ege tuh. Dua itu kan dulu kan cuma antara Gerindra dengan PKS. Iya, sekarang banyak sudah ada KIM. Sekarang ada KIM. KIM itu ada 9. 9. Jadi didengar tuh 9. Kalau kemarin cuma berdua sama PKS. Tapi masih cair. Kan artinya masih cair ya Anies. Prediksi Anda? Ya masih cair, terutama karena Anies sendiri kan sekarang kalau oleh PKS saja nggak bisa. Begitu tentunya PKS ingin dong kan dengan kekuatan kursi yang ada di DKI Jakarta, ya calon wakilnya PKS. PKS gitu. ya. Yang lain sudah langsung bilang, kayak punya golden ticket aja katanya gitu kan. Nah, terus sekarang kita lihat ada nama-nama lain juga yang masih muncul. Lepas dari tadi tidak diakui, nggak sengaja itu mengajukan Deddy Mulyadi di sana. Di Jawa Barat. Jangan lupa bahwa sekalipun ini 9 dalam satu kesatuan KIM ini, tapi kan masing-masing juga mikir, yang di sana kader kami yang jadi gubernur gitu kan. Yang di sini ya mungkin kalau kita nggak kuat dilepaslah kepada pastilah siapa. Mau calonnya jadi ada kan? hitung-hitungannya. Ada juga yang menghitung kenapa enggak kalau kita dua-duanya menang, ya kan? Kalau RK ditarik ke sini, berarti Deddy Mulyadi paling tinggi sementara ya di survei. Nah kita menang di sana, RK di sini berpasangan dengan Kaisang, seperti mengulang peristiwa Pilpres, menang juga, jadi dua-dua menangnya gitu. Oh, Jakarta dan Jawa Barat. Itu bacaannya Bang Ege. Saya cuma bukan bilang Jakarta dan Jawa Barat, saya mau bilang ibu kota negara ada Gibran. Daerah khusus Jakarta ada Kaisang. Wow. Tapi kira-kira berarti mantap nggak? Bang Ege, saya tahu arahnya mana. Saya nggak ada komentar soal itu. Kurang lebih konfigurasinya akan sama seperti Pilpres ya untuk Pilkada Jakarta ya. Anies bersama dengan koalisi PKB, PKS dan Nasdem. Jadi kalimat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta dulu nih yang tadi sudah pasangan Anies ini beda. Ini pasangan Anies ini. Sekarang beda katanya. Jadi artinya saya bayangkan bahwa Anies Baswedan akan mendapat dukungan dari Gerindra juga. Rasanya belum pada hari-hari ini. Ya kan nggak akan seperti itu. Jadi ya cair dengan melihat perkembangan yang ada. Lagi-lagi perkembangan ini menurut saya jangan-jangan ditentukan oleh 2 hari sebelum pendaftaran. Ketika PKPU-nya last minute lagi gitu ya. Ya kan? Ya setuju karena setuju. Karena di DKI ini kan ada semacam tradisi last minute ya. Itu dia. Jadi, apa yang dikatakan oleh Prof. Ege tadi sangat make sense karena sudah pernah terbukti secara historis di Jakarta. Ciri-cirinya apa sih menurut Mas Dede? Ciri-cirinya? Enggak kan kadang-kadang survei kadang-kadang kan ya survei itu adalah satu hal ya. Kadang-kadang partai politik yang mau mengusung ini kan juga wait and see. Kadang-kadang kita juga melihat dulu bidak catur lawan ini kemana ini ya, gitu loh. Jadi saling colek-colek, gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar lah. Apapun itu tadi Mas Dede mengatakan. Dan di Jakarta itu jangan lupa anomali memang. Bedanya orang kadang-kadang melihat survei di Jakarta surveinya nggak laku. Dulu Pak, pokok semua lembaga survei hampir tidak ada satupun lembaga survei ketika itu yang memenangkan Pak Jokowi. Semua memenangkan Pojibowo. Ketika itu. Tapi ternyata surveinya tidak berpengaruh juga. Kalau Jakarta menarik tuh, selalu harus dilihat ada angka yang leading, tapi ada angka yang potensial. Nah kadang-kadang yang potensial ini kemudian ketika sudah ditetapkan ada miracle numbers namanya, yang membuat dia berbalik. Tapi lagi-lagi pagi ini kan ada
ini Wagub DKI Jakarta. Harusnya harus dimasukkan loh dalam pembicaraan. Berapa kali di-endorse loh tuh. Ini kadang yang patuh dan taat. Iya, tapi kan saya yang tertib. Sama. Oke lah, ini menarik sekali. Masih kita nantikan juga nantinya Keunikan DKI di hari-hari Dan terakhir. Gerindra selalu menang loh di DKI. Ya, Keunikan DKI di hari-hari terakhir. Yang menurut saya pada hari-hari terakhir saat ini, PKPU kata kuncinya. Ya. Terima kasih Bang Ege. Baik, terima kasih banyak Bang Rizal.